Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Ayu dengan NIM 20026082 dari Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan mereview buku anak dan remaja tentang kisah seekor camar dan kucing yang mengajarinya terbang. Video ini merupakan salah satu tugas pengganti ujian tengah semester mata kuliah literatur anak dan remaja dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Dr. Yona Primadesi MPhom. Baiklah, langsung saja masuk ke hasil reviewnya. Novel dengan judul Kisah Seekor Camar dan Kucing yang Mengajarinya Terbang dengan penulis Luis Sepulveda, penerjemah Roni Agustinus. Tahun terbit Oktober 2020, yang terdiri dari 90 halaman. Ini tampak depan dan ini tampak belakang. Kisah karya Luis Sepulveda ini bermula ketika kucing hitam gemuk bernama Sorbes yang saat itu sedang berjemur di atas balkon, tiba-tiba bertemu dengan seekor burung camar yang jatuh kelelahan setelah berusaha terbang dengan minyak yang menempel di sekujur tubuhnya. Merasa waktunya tak lama, si burung camar meminta Sorbes untuk bersumpah 3 hal setelah sebelumnya mengatakan jika sebentar lagi ia akan bertelur. Jangan memakan telurnya, berjanji untuk merawatnya sampai si piik anaknya menetes. Dan terakhir, berjanji untuk mengajarinya terbang. Untuk menunaikan janjinya, maka Sorbes pun pergi meminta pertolongan kawan-kawannya. Dengan usaha keras, akhirnya mereka berhasil membesarkan si piik yang nantinya mereka beri nama Fortuna. Hal menarik dari buku yaitu ilustrasi buku dan tokoh buku berupa hewan, latar belakang tempat, jalan cerita yang menyenangkan dan mengasihkan. Hal penting dari buku ini yaitu yang pertama, tokoh utama sangat menjaga janjinya kepada si ibu burung camar. Yang kedua, pada cerita buku ini, tokoh hewan-hewan yang dahulu tinggal di hutan dan tokoh hewan dalam buku ini sudah bercerita di revolusi zaman sekarang yang sudah tinggal di rumah. Yang ketiga, pesan yang bisa disampaikan dalam cerita buku ini adalah bahwa tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan ilmiah dan bisa diselesaikan dengan hati. Yang keempat, dapat mengajari kita bahwa dalam pengasuhan yang dilakukan oleh si tokoh utama kepada bayi burung camar. Yang kelima, kisah buku ini banyak memberikan mengenai ilmu pengetahuan dan sains seperti yang digambarkan dalam sosok profesor dalam kisah cerita ini. Yang keenam, karya yang diterjemahkan ini sangat bagus terutama dari bahasa yang rapi, dialog yang tertata menjadi dialog yang komunikatif dan menarik bagi si pembaca dan bisa menjadi edukasi pembelajaran bagi anak dan remaja. Dan yang ketujuh, pada cerita kisah ini juga mengajari kita bahwa pentingnya menjaga lingkungan ini. Dari karya Luis Sepulveda ini, setidaknya ada nilai-nilai kepemimpinan yang dapat kita petik dari sosok Sorbes, si kucing baik hati ini. Seperti pada penggalan percakapan dalam novel Luis Sepulveda berikut. Kami ingin kau tahu bahwa bersamamu kami belajar sesuatu yang membuat kami sangat bangga. Kami belajar menghargai, menghormati, dan mencintai makhluk yang berbeda dari kami. Mudah sekali menerima dan mencintai mereka yang sama seperti kita. Tetapi mencintai yang berbeda itu sangat berat, dan kamu membantu kami melakukan itu. Ada hal lain yang tak kalah menarik dari novel ini di samping lingkungan, yaitu cerita tentang pengasuhan. Dalam novel dikisahkan secara apik penyesuaian yang dilakukan si kucing Sorbes dalam mengasuh Fortuna anakan camar. Adaptasi yang membutuhkan kompromi, kelapangan hati untuk mengalah, juga berbagi. Dan di atas itu semua ada cinta kasih sayang yang sungguh besar. Gambaran Sorbes saat harus mengerami telur camar menuntun saya pada kesadaran bahwa tak ada yang mudah dan terbiasa di awal, bahwa pengasuhan adalah proses belajar sambil langsung berpraktik yang pada dasarnya bisa dilakukan oleh semua makhluk. Pengasuhan berat bukan karena ia eksklusif hanya bisa dilakukan oleh ibu, tapi karena pengasuhan membutuhkan waktu untuk belajar, beradaptasi dan menjadi terbiasa. Sorbes menunjukkan itu. Sejatinya, berdasar pengalaman membaca saya, buku ini seperti hendak mendekatkan yang umum dipahami sebagai pengalaman keibuan bagi seluruh pembacanya, perempuan atau laki-laki, membangun empati pada pengalaman reproduktif yang dialami oleh perempuan melalui Sorbes, kucing yang meski tidak dinyatakan dengan tegas jenis kelaminnya, tapi harus memahami cara pikir induk burung camar yang berlainan spesies.
Itu hanya mungkin dengan adanya kasih sayang. Sorbes menyayangi Fortuna, dan karena itu ia mampu menghapus sekat perbedaan di antara mereka. Kasih sayang Sorbes melampaui tatanan dunia perhewanan di mana setiap spesies mengasuh anakan dari jenisnya sendiri. Sesuai dengan genrenya, buku ini ditujukan untuk anak remaja sekitar umur 7-12 tahun, yaitu anak dalam tahap membaca mahir. Dalam buku ini sudah tidak terdapat ilustrasi. Kalimat dan diksi yang digunakan juga sudah beragam, banyak kata atau kalimat yang bermakna ganda. Isu yang dibahas lebih kompleks dan mengarah kepada lingkungan. Banyak terdapat ungkapan-ungkapan yang menggunakan bahasa Latin. Buku ini juga dapat dibacakan oleh orang tua atau orang yang lebih dewasa kepada anak agar anak tidak salah tangkap pesan yang terdapat dalam buku ini. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam cerita ini begitu banyak makna nilai yang tersimpan dalam kisah ini dan banyak nilai moral, pengajaran dan kepemimpinan yang bisa mendidik pembaca, serta buku ini sangat direkomendasikan buat anak dan remaja. Dan buku ini juga bisa menjadi bahan edukasi. Buku ini bisa didapatkan di berbagai toko buku atau toko buku online lainnya. Baiklah, itulah hasil review novel Kisah Seekor Camar dan Kucing yang Mengajarinya Terbang. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.